akan membahas ekonomi di masa pandemi. Sebelum itu, apa sih arti ekonomi? Tugas pokok dan fungsinya apa saja? Dan pembagian ekonomi itu ada berapa? Bentuk-bentuk kegiatan ekonomi itu ada apa aja sih? Dan contoh kegiatan ekonomi dan pelaku kegiatan ekonomi itu ada berapa aja sih? Pengertian ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu kata oikos atau oiko dan namos yang berarti peraturan rumah tangga. Ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga. Bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material, individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, atau distribusi. Dan yang kedua ada tugas dan fungsi pokok dari ekonomi. Tugas pokok dan fungsi. Bagian perekonomian mempunyai tugas pokok yaitu menyusun kebijakan, pengkoordinasian, penyelenggaraan, pelayanan administrasi di bidang perekonomian serta lain sebagainya. Bagian perekonomian menjalankan fungsi yang pertama, penyiapan bahan perumusan di bidang perekonomian, yang kedua, penyusunan program, rencana kerja dan kegiatan untuk rencana anggaran suatu kerja bagian perekonomian. Ketiga, pelaksanaan penilaian kinerja dan laporan perusahaan daerah dan perkreditan rakyat, pelaksanaan fasilitas usaha ekonomi masyarakat, pengkoordinasian penyelenggaraan di bidang perekonomian perusahaan daerah. Yang ketiga ada pembagian ekonomi. 1.3 Pembagian ekonomi. Jadi sebelum kita membahas pembagian ekonomi, ada yang namanya ilmu ekonomi. Yang pertama, ada ilmu ekonomi deskriptif, merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Seperti pada gambar di samping, merupakan kondisi kritis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Yang kedua, ada ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori merupakan analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Dalam ilmu ekonomi teori dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Yang pertama ada ilmu ekonomi makro. Ciri-cirinya menganalisis harga barang dan jasa secara keseluruhan. Yang kedua, menganalisis mengenai segala permasalahan ekonomi secara keseluruhan seperti produksi nasional, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menganalisis pengaruh kegiatan ekonomi tertentu terhadap kinerja perekonomian secara nasional. Yang kedua, ada ekonomi mikro. Pertama, menganalisis harga barang atau jasa secara tertentu. Yang kedua, menganalisis tentang perilaku ekonomi secara tertentu dalam kurung produsen ataupun konsumen. Yang ketiga, memahami bagaimana mengalokasikan faktor produksi agar dicapai kombinasi yang tepat. Yang ketiga, ada ilmu ekonomi terapan, merupakan analisis ekonomi teori dalam merumuskan kerja kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi terapan memiliki sifat yang praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi di bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu. Misalkan, ekonomi di perusahaan, ekonomi di moneter, ekonomi di perbankan, dan sebagainya. Yang keempat ada bentuk-bentuk kegiatan ekonomi. Sebelum ke contoh-contoh kegiatan ekonomi, ada pun bentuk-bentuk kegiatan ekonomi. Apa saja sih itu bentuk-bentuk kegiatan ekonomi? Yang pertama ada kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Apa sih itu kegiatan produksi? Kegiatan produksi merupakan
salah satu aktivitas yang mampu menghasilkan produk, barang, atau jasa. Yang kedua itu ada kegiatan distribusi. Apa sih itu kegiatannya? Kegiatan distribusi adalah salah satu aktivitas pengguna barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang ketiga itu ada kegiatan konsumsi. Apa sih itu kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi adalah salah satu aktivitas pengguna barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia atau masyarakat. Yang kelima, contoh kegiatan ekonomi. Contoh kegiatan ekonomi 1. Perdagangan. Salah satu kegiatan ekonomi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah berdagang atau melakukan proses transaksi jual beli. 2. Jasa. Jasa merupakan salah satu contoh kegiatan ekonomi yang mampu memberikan pelayanan terhadap setiap orang yang membutuhkan. 3. Pertambangan. Pertambangan merupakan salah satu contoh kegiatan ekonomi yang juga banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Indonesia mempunyai sumber daya yang sangat beragam. Maka tak heran, pertambangan dijadikan sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat. Adapun pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi. Ada beberapa peran yang bisa dimainkan oleh para pelaku kegiatan ekonomi. Peran itu antara lain adalah 1. Produsen. Produsen adalah sebuah organisasi yang dibentuk dan dikembangkan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menghasilkan beragam produk barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Distributor. Distributor adalah sekelompok orang atau individu yang berperan sebagai perantara bagi produsen dan konsumen. Distributor yang menawarkan barang atau jasa dari produsen dan digunakan konsumen yang membutuhkan. 3. Konsumen. Konsumen merupakan sekelompok masyarakat atau individu yang melakukan kegiatan konsumsi barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Dan ada pula dampak ekonomi di masa pandemi dan juga strategi kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Dampak pandemi. Adanya pandemi yang terjadi di seluruh dunia memberikan dampak pada perekonomian masyarakat. Salah satu kegiatan ekonomi yang mengalami dampak paling parah adalah industri pariwisata. Dapat kita lihat pariwisata sebelum pandemi dan pariwisata sesudah pandemi. Sektor pariwisata berperan penting di dalam kehidupan masyarakat. Sejak pandemi mendatang, pariwisata terlihat pada penurunan kunjungan wisatawan luar negeri maupun dalam negeri. Penurunan pada sektor pariwisata juga berdampak pada usaha UMKM dan lapangan pekerjaan masyarakat, sehingga beberapa masyarakat kekurangan ekonomi. Selain di bidang pariwisata, dampak pandemi juga terdapat di bidang pendidikan. Dapat kita lihat pendidikan sebelum pandemi dan pendidikan sesudah pandemi. Penularan COVID-19 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk melindungi rakyatnya, seperti menerapkan pembatasan sosial berskala besar, penutupan sekolah, dan bekerja dari rumah. Dampak yang paling parah dalam pembelajaran daring saat ini adalah putus sekolah. Karena banyak orang tua yang kehilangan pekerjaannya dan penghasilannya. Selain itu, ada juga beberapa orang tua yang kurang mampu untuk membelikan sarana prasarana untuk belajar di masa pandemi ini. Dan ada beberapa orang tua lebih memilih anaknya berhenti bersekolah dan mempekerjakan anaknya untuk membantu perekonomian keluarganya akibat krisis ekonomi yang terjadi. Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional atau disebut dengan PEN. Pemerintah daerah Indonesia mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan
efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah membentuk 3 kebijakan yang akan dilakukan, di antaranya 1. Peningkatan konsumsi dalam negeri, 2. Peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilisasi ekonomi, dan 3. Ekspansi moneter. Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan mengalami kenaikan. Pemerintah daerah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif atau stimulus kepada UMKM dan koperasi. Pemerintah memberikan bantuan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbank, subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat dan ultramikro, penjaminan modal kerja sampai dengan 10 miliar, dan pemberian insentif pajak, misalnya pajak penghasilan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Gambar pemulihan ekonomi di Indonesia. Sekian video dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.